Oke, welcome to my channel Adit Mahfud Official. Oke guys, di video kali ini saya mau berbagi cerita. Ya, mau sharing-sharing tentang bagaimana sih proses bekerja ke Jepang. Pokoknya ikuti terus videonya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan like, share ataupun komen. Oke, langsung saja. Pertama, saya ingin bekerja di Jepang itu karena udah faktor umur guys. Karena umur saya dulu di Indonesia udah 23 tahun, jadi perusahaan-perusahaan itu sudah nggak menerima umur segitu, terlalu tua di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk magang ke Jepang. Akhirnya saya sebelum itu saya kan bekerja di Jepang itu pekerjaan apapun saya lakuin karena umur 23 ke 24 susah banget. Dari saya bekerja sebagai helper ya di rumah makan itu Cina. Terus sebagai tukang ojek, Gojek, Grab, saya waktu itu Grab, sampai bekerja di perusahaan. Yang paling menantang itu sebagai Grab waktu itu. Nah, setelah umur segitu saya berpikir, kapan saya bisa sukses, kapan saya bisa punya usaha sendiri kalau saya masih seperti ini terus. Dan akhirnya saya berpikir, kenapa nggak magang ke Jepang? Kebanyakan yang magang ke Jepang itu sukses, punya tanah, terus balik ke Jepang punya modal usaha. Dan akhirnya saya berpikir ke situ. Akhirnya saya pekerjaan terakhir itu Grab. Saya memutuskan untuk pulang ke kampung. Dari Jakarta ke kampung. Biasa naik motoran guys. Terus aku golek info guys. Aku cari info yang menyalurkan tenaga kerja ke Jepang. Dan proses pertamanya itu saya udah ketemu. Saya belajar dulu bahasa Jepang di LPK. Ya, LPK saya Azam Gakkou di Cawas. Saya masuk ke situ kurang lebih 1 bulan. 1 bulan belajar di situ. Ada tes untuk untuk perusahaan di Jepang. Saya selama belajar di LPK itu selama 1 minggu itu dikejar bab guys. Ngafalin kotoba bahasa Jepang susah gampang, babnya juga ketinggalan. Akhirnya nggak apa-apa lah, saya ikutin terus. Akhirnya sebenarnya saya itu nggak niat untuk ikut tes yang buat perusahaan ini, tapi ada salah satu teman saya yang merekomendasikan, nggak apa-apa melu wae, digo pengalaman. Ya wes guys, akhirnya aku melu, tak coba. Di hari hanya saya ikut tes ke Magelang. Ya itu sebenarnya saya bukan keinginan pribadi untuk ikut tes di situ, tapi nggak nyangkanya saya malah lolos dari tes pertama, tes fisik, tes tertulis, sampai tes wawancara interview sama orang Jepang.
itu alhamdulillah saya lolos guys. Saya nggak nyangka itu, padahal saya nggak niat untuk tes di situ. Dan yang saya niatin tes yang ya pabriknya lumayan bagus, itu malah saya nggak lolos. Ya udah, aku sangat berterima kasih karena udah direkomendasikan, udah diusulkan ikut tes tersebut. Akhirnya ya udah, saya lolos di tes Magelang itu. Terus selanjutnya setelah wawancara magang Jepang, setelah wawancara sama orang Jepangnya, itu kan nanti ada medical dulu, medical check up. Sebelum itu kan ada jadwalnya, kapannya medicalnya. Nah, saya balik lagi ke LPK saya di Klaten, di Cawas, Klaten. Saya belajar lagi, menambah ilmu bahasa Jepang sampai bab berapa ya? Sampai bab 13 kalau nggak salah. Saya hanya modal itu untuk pendidikan, modal bab sampai bab 13. Nah, terus selama belajar di LPK Azam, terus ada pemberitahuan buat medical check up. Saya ikut medical check up ke mana ya waktu itu, ke Jogja. Udah ikut medical check up, akhirnya pulang sampai nunggu lolos apa enggak medical check up-nya. Dan saya dapat pemberitahuan bahwasanya kalau saya ada masalah, karena saya ada apa itu waktu itu, ada itu loh, penyakit apa ya, lupa namanya, lupa banget, punya apa ya, satunya kolesterol itu apa ya, lupa guys, lupa. Nanti kalau ingat saya tulis di sini. Terus saya medical pulang kedua setelah beberapa minggu, selisih 1 mingguan saya medical ulang lagi. Alhamdulillah saya lolos. Setelah lolos, terus diberitahu untuk pendidikan ke Magelang. Nah, selama pendidikan di Magelang itu kurang lebih 3 bulan, hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan saya pendidikan di sana, tidur di sana, pokoknya nginep di sana. Belajar terus bahasa Jepang. Terus udah 4 bulan nih ya, udah 4 bulan belajar bahasa Jepang. Terus udah selesai pulang dulu lah, mau berangkat ke Jepangnya itu saya masih harus melakukan pemantapan dulu di sana, kira-kira kurang lebih 1 bulan kemarin pemantapan buat bahasa Jepang biar nggak lupa, karena kemarin kan udah istirahat dulu di rumah, siapa tahu kan lupa, jadi ada pemantapan biar ingat lagi bahasa Jepangnya. Nah, selama proses belajar itu dari pertama sampai pendidikan itu berapa biayanya yang dikeluarkan, itu saya belajar di LPK Azam itu 5 juta bayarnya. Terus pendidikan bayar 27 juta rupiah. Jadi berapa itu? 27 ditambah 5, 32 juta. Itu belum ongkos pulang balik Magelang Klaten. Kalau biasanya kan saya seminggu pulang sekali, kalau lagi mager 2 minggu sekali. Terus buat makan di sana kan ya habis kira-kira total hampir 36 jutaan lah, hampir 36 juta. Dan itu pun saya nggak punya uang sendiri guys, itu saya rela untuk menaruh sertifikat rumah milik orang tua, ditaruh ke bank. Nah, itu saya berpikirnya di situ. Nanti udah sertifikat rumah udah ditahan di bank,
terus saya kalau kerja di Jepangnya nggak tahan atau nggak gimana kan sayang sekali. Akhirnya saya ya setelah berangkat ke Jepang nih ya, setelah berangkat Jepang ya saya ingat itu terus guys, ingat perjuangan saya ketika belajar, dari waktu, terus biaya, pokoknya saya memperhitungkan itu. Yang pertama biaya, karena itu rumah jaminannya guys. Jadi gimana caranya saya harus bisa mengembalikan hutang itu supaya sertifikat saya bisa kembali lagi. Akhirnya udah sampai di Jepang, udah berangkat, udah dapat setahun. Alhamdulillah hutang saya yang di bank sertifikat rumah itu sudah lunas guys. Dan ini mungkin mau diambil sertifikatnya. Alhamdulillah saya seneng banget. Karena berapa ya kemarin ambil uang 50 juta. Itu sertifikat digadein 50 juta. Dan saya sambil bekerja itu sambil mikir utang-utang itu. Gimana nanti kalau kerjanya nggak betah atau ora kuat, terus pengen mulai. Ya wes akhirnya tak kuat-kuat nih. Lah, wes setahun berjalan, sertifikat wes kembali, dan sekarang saatnya mau menabung guys. Untuk yang mau ingin kerja di Jepang, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Manfaatkan gaji kamu dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu boros. Ya boros boleh asal yang penting guys. Kalau yang nggak penting jangan. Dan sampai sekarang saya mau memanfaatkan waktu itu guys untuk menabung, karena saya udah nggak ada tanggungan buat bayar cicilan hutang. Ya gambarannya seperti itu guys, proses magang ke Jepang. Jadi intinya satu, belajar dulu ke LPK, nanti ada tes di yayasan mana, nanti bisa ikuti alurnya pokoknya. Kalau lolos ya pendidikan, bayar, dan berangkat. Yang penting satu, harus pandai bahasa Jepang guys. Jangan seperti saya di sini bahasa Jepangnya masih jelek, masih kurang. Tapi dalam bekerja ya yang penting tahu apa yang disuruh. Itu aja. Ya mungkin kuwi wae guys yang perlu saya share magang ke Jepang. Pokoknya yang ingin merantau ke luar negeri, hati-hati, terus manfaatkan dengan baik, jangan boros-boros, dan selalu jaga kesehatan karena kita jauh dari orang tua. Oke, sampai di sini dulu video sharing kali ini. Semoga menambah pengetahuan buat semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol merah di bawah ini ya guys. Tekan tombol subscribe, terus like, share, dan komen supaya saya bisa membuat video-video lagi tentang Jepang. Nanti mau rekomendasikan apa, tulis komen di bawah. Oke, see you next time di video berikutnya guys. Terima kasih, arigatou gozaimasu.